Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ananta dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan menjelaskan analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform Ilustrase dan konvensional pada mata kuliah konsep pembelajaran. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang. Pada era digital seperti sekarang, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Proses belajar yang dulu hanya bisa dilakukan di sekolah atau kampus, sekarang bisa dilakukan melalui internet. Hal ini membuat siapa saja bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Dalam bidang seni, salah satu platform yang menyediakan pembelajaran secara online adalah Ilustrase. Platform ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar seni secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Namun, pembelajaran seni secara konvensional atau tatap muka juga masih banyak digunakan karena memiliki keunggulan dalam interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, saya akan membandingkan kedua model pembelajaran tersebut untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, gambaran umum platform Ilustrase. Ilustrase merupakan platform pembelajaran seni berbasis online yang menyediakan berbagai kelas kreatif, seperti ilustrasi digital, desain karakter, komik, digital painting, dan desain grafis. Melalui platform ini, peserta dapat belajar melalui video pembelajaran yang bisa diakses kapan saja. Peserta juga dapat mengulang materi jika masih belum memahami isi pembelajaran. Selain itu, tersedia tugas praktik yang membantu peserta mengembangkan kemampuan mereka secara langsung. Karena sifatnya online, Ilustrase memungkinkan peserta belajar dengan lebih fleksibel tanpa harus datang ke tempat tertentu. Selanjutnya, deskripsi pembelajaran seni di kelas konvensional. Berbeda dengan Ilustrase, pembelajaran seni di kelas konvensional dilakukan secara tatap muka. Guru dan peserta didik berada dalam satu ruangan belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung secara langsung. Guru menjelaskan materi, memberikan contoh teknik berkarya, membimbing praktik, dan memberikan masukan terhadap hasil peserta didik. Melalui pembelajaran ini, peserta didik juga dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Karena adanya interaksi langsung, peserta didik biasanya lebih mudah bertanya ketika mengalami kesulitan dan mendapatkan umpan balik secara cepat dari guru. Pembelajaran. Jika dibandingkan secara lebih mendalam, kedua model pembelajaran ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan di bidang seni. Baik platform Ilustrase maupun pembelajaran seni konvensional berupa memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi serta kemampuan mereka dalam menghasilkan karya seni yang berkualitas. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, kedua model tersebut menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Perbedaan utama terletak pada cara pelaksanaan kegiatan belajar. Ilustrase sebagai platform pembelajaran daring memberikan kebebasan yang lebih besar kepada peserta didik dalam mengatur waktu belajar. Peserta dapat mengakses materi kapan saja sesuai dengan jadwal dan kebutuhan mereka. Selain itu, setiap peserta dapat menentukan kecepatan belajar masing-masing tanpa harus menyesuaikan diri dengan peserta lain. Sebaliknya, pembelajaran konvensional dilaksanakan secara terjadwal di ruang kelas dengan waktu yang telah ditentukan. Peserta didik belajar secara bersama-sama dan mendapatkan pendampingan langsung dari guru selama proses pembelajaran berlangsung. Dari segi media pembelajaran, Ilustrase memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam menyampaikan materi. Peserta pembelajaran disajikan melalui video tutorial, modul digital, gambar ilustrasi, serta berbagai sumber belajar yang dapat diakses melalui internet.
Penggunaan media digital ini memungkinkan peserta didik memperoleh materi yang lebih variatif dan menarik. Sementara itu, pembelajaran seni konvensional menggunakan media yang lebih beragam dalam berbentuk fisik seperti buku pembelajaran atau gambar, bahan praktik seni, papan tulis, dan demonstrasi langsung yang dilakukan oleh guru. Melalui metode ini, peserta didik dapat melihat dan mempraktikkan teknik seni secara langsung di bawah bimbingan guru. Dalam hal interaksi, pembelajaran konvensional memiliki keunggulan karena komunikasi antara guru dan peserta didik dapat berlangsung secara tatap muka. Peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan ketika mengalami kesulitan. Sementara, guru dapat memberikan penjelasan, arahan, serta umpan balik secara cepat. Interaksi langsung ini juga mendukung terjadinya diskusi yang lebih aktif dan hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik. Sebaliknya, interaksi pada ilustrase umumnya dilakukan melalui forum diskusi, forum komentar, pesan daring, atau media komunikasi digital lainnya. Meskipun tetap memungkinkan terjadinya komunikasi, interaksi tersebut tidak selalu berlangsung secara langsung, sehingga respon yang diberikan terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, kedua model pembelajaran juga memiliki perbedaan dalam proses evaluasi hasil belajar. Pada ilustrase, penilaian biasanya dilakukan melalui tugas yang diunggah secara online, proyek mandiri, atau kuis digital. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, guru dapat melakukan penilaian secara langsung melalui pengamatan terhadap proses praktik peserta didik di kelas. Dengan demikian, masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik. Kelima, kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Ilustrase memiliki berbagai kelebihan yang menjadikan menarik sebagai media pembelajaran seni di era digital. Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta didik dapat belajar dari mana saja tanpa harus belajar secara fisik di ruang kelas. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau tinggal jauh dari lembaga pendidikan. Selain itu, materi yang tersedia dapat dipelajari berulang kali, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Jika terdapat bagian yang belum dipahami, peserta dapat mengulang video atau membaca kembali materi tanpa batasan tertentu. Kelebihan lainnya adalah tersedianya berbagai pilihan kelas dan materi yang dapat disesuaikan dengan minat serta kebutuhan peserta didik. Dengan adanya beragam topik pembelajaran, peserta dapat memilih bidang seni yang ingin dipelajari secara lebih spesifik. Penggunaan teknologi digital juga memungkinkan peserta memperoleh akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dibandingkan pembelajaran konvensional. Selain itu, biaya pembelajaran daring pada beberapa kasus juga dapat lebih terjangkau karena tidak memerlukan biaya transportasi atau fasilitas fisik lainnya. Namun demikian, pembelajaran melalui ilustrase juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan pada perangkat teknologi dan koneksi internet yang memadai. Peserta didik yang tidak memiliki akses internet yang stabil dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran seni konvensional memiliki keunggulan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pembelajaran daring. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Guru dapat memberikan penjelasan secara rinci, menunjukkan teknik tertentu secara langsung, serta memberikan koneksi terhadap kesalahan yang dilakukan peserta didik saat praktik. Meskipun demikian, pembelajaran konvensional juga memiliki beberapa keterbatasan. Kegiatan belajar harus mengikuti jadwal tertentu sehingga kurang fleksibel dibandingkan pembelajaran online. Peserta didik harus hadir tepat waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dengan demikian, baik ilustrase maupun pembelajaran konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan model pembelajaran yang tepat perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan tujuan belajar peserta didik.
Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi dan pembelajaran seni konvensional merupakan dua model pembelajaran yang memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan seni, meningkatkan kreativitas, serta memperluas wawasan dalam bidang yang dipelajari. Perbedaan yang telah lebih berkaitan dengan metode penyampaian materi, media pembelajaran yang digunakan, serta bentuk interaksi yang telah terjadi selama proses pembelajaran. Ilustrasi sangat sesuai dengan peserta didik yang membutuhkan fleksibilitas dalam belajar. Platform ini memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik dapat memperoleh manfaat yang besar karena mereka dapat mengatur sendiri proses pembelajaran. Sementara itu, pembelajaran seni konvensional lebih cocok bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan langsung dari guru dan interaksi sosial yang lebih intensif. Melalui pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat memperoleh arahan motivasi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.